Baik, perkenalkan nama saya Yohana Katrina Masa Krismas dengan NIM 2313131027. Saya Trio Bertrand Pemate dengan NIM 231313025. Di sini kami akan membuat video penjelasan dari rangkaian soal praktek dari mata kuliah sensor dan transducer. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan soal praktek yang pertama. Saya akan menjelaskan beberapa komponen yang kami gunakan dalam rangkaian ini. Yang pertama itu ada relay 5 volt. Dia bertugas untuk mengalihkan aliran listrik ke LED 1 dan LED 2. Yang kedua ada transistor BC547. Itu dia berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan relay. Nah, yang ketiga ada diode 1N4001. Itu dia digunakan untuk melindungi transistor dari tegangan balik yang dihasilkan oleh kumparan relay saat relay mati. Yang keempat ada push button, ini sebagai input. Yang kelima, dua LED sebagai output. Nah, LED yang pertama dia terhubung ke normally close, sedangkan LED yang kedua dia terhubung ke normally open. Yang keenam, saya gunakan dua resistor 330. Itu dia sebagai hambatan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu power supply sebagai sumber tegangan. Saya menggunakan power supply sebesar 5 volt. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian pertama. Baik, langsung saja kita masukkan tegangannya. Nah, ini adalah keadaan saat button tidak ditekan. Jadi dalam keadaan normal, saat button tidak ditekan, transistor BC547 dalam keadaan off karena tidak ada arus yang mengalir dari basis ke emitor. Hal ini menyebabkan relay tidak aktif. Karena relay dalam kondisi tidak aktif, kontak relay terhubung pada jalur normally close. Oleh karena itu LED yang kedua ini akan menyala karena LED 2 ini tersambung pada NC. Sementara LED 1 ini mati karena LED 1 terhubung pada jalur normally open atau NO. Lalu saat button ditekan, arus akan mengalir dari power supply 5 volt melalui resistor 1,2 kilo ohm menuju basis transistor BC547. Aliran arus ini mengaktifkan transistor yang menyebabkan arus dapat mengalir dari kolektor ke emitor. Arus ini juga mengalir melalui kumparan relay yang mengaktifkan relay. Saat relay aktif, kontak relay akan berpindah dari NC ke NO. Dengan demikian, LED 1 yang terhubung pada NO akan menyala seperti ini, dan LED 2 yang terhubung ke NC akan mati seperti ini. Lalu setelah button dilepaskan, ketika button dilepaskan, aliran arus ke basis transistor berhenti. Ini menyebabkan transistor kembali ke keadaan off. Tanpa arus yang mengalir melalui kumparan relay akan kembali ke posisi semula atau NC. LED 1 akan mati dan LED yang kedua akan menyala. Sekarang saya akan menjelaskan soal praktek yang kedua. Di sini saya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama, power supply. Saya menggunakannya sebagai sumber tegangan sebesar 5 volt. Yang kedua, saya menggunakan dua input yaitu dua push button. Yang berikutnya, saya menggunakan dua relay. Dia berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran daya ke motor berdasarkan sinyal dari transistor. Nah, yang berikutnya saya menggunakan BC547. Itu dia bertindak sebagai saklar elektronik yang mengendalikan relay. Yang berikutnya dua diode 1N4001. Dia berfungsi melindungi transistor dari tegangan balik yang dihasilkan oleh kumparan relay saat relay mati. Yang berikutnya resistor. Saya menggunakan dua resistor 1K. Dia berfungsi mengatur arus menuju basis transistor. Yang berikutnya, yang terakhir, saya menggunakan motor, dia sebagai output. Cara kerjanya adalah saat tombol atau button tidak ditekan, transistor 1 dan transistor 2 berada dalam keadaan off sehingga tidak ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Relay 1 dan relay 2 berada dalam posisi normally close, atau dalam kondisi ini motor tidak mendapatkan daya sehingga motor tidak berputar. Jika saya menekan tombol yang pertama seperti ini,
arus akan mengalir dari sumber tegangan menuju resistor 1. Nah, transistor 1 aktif memungkinkan arus mengalir dari kolektor ke emitter. Arus ini juga melalui kumparan relay 1 yang menyebabkan relay 1 berpindah dari posisi normally close ke posisi normally open. Dalam posisi normally open, relay 1 akan menghubungkan sumber tegangan 5 volt ke motor sehingga motor berputar searah jarum jam. Nah, sedangkan kalau saya tekan tombol yang kedua ini dia motor akan berputar sebaliknya atau berlawanan arah jarum jam. Sedangkan ketika saya melepas kedua tombol ini, arus ke basis transistor akan berhenti dan transistor kembali keadaan off sehingga motor mati. Baik, selanjutnya saya akan membuat rangkaian dari soal praktek yang ketiga. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa komponen, itu ada power supply sebagai sumber tegangan, lalu ada button sebagai input, lalu ada switch SPDT berfungsi sebagai pengunci, mencegah atau memperbolehkan arus mengalir untuk mengaktifkan relay. Lalu di sini ada transistor BC547 bertindak sebagai saklar elektronik yang mengendalikan relay. Lalu di sini juga ada relay yang mengendalikan beban spring motor atau komponen lainnya. Lalu di sini ada motor sebagai output yang dikendalikan oleh relay dan berputar saat relay aktif. Lalu seperti yang kita lihat, ini adalah keadaan awal ketika button tidak ditekan, tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian ini sehingga motor belum berputar. Nah, yang pertama, ketika button kita tekan seperti ini, ketika button ditekan, arus dari sumber daya 5 volt mengalir ke basis transistor melalui resistor dan tombol. Arus ini mengaktifkan transistor sehingga transistor berubah menjadi on. Dengan transistor aktif, arus mengalir melalui kumparan relay, menyebabkan relay berpindah dari posisi normally close ke normally open. Pada posisi normally open, arus mengalir dari sumber daya menuju motor dan motor mulai berputar seperti ini. Nah, selanjutnya setelah motor berputar, lalu kita mencoba mengaktifkan limit switch. Seperti ini, kita coba mengaktifkan limit switch. Nah, di sini limit switch akan bertindak sebagai pengunci. Pengunci berarti meskipun button kita lepaskan, limit switch akan menjaga aliran arus tetap berjalan ke basis. Dengan arus tetap mengalir ke basis transistor, Q1 tetap aktif dan menjaga relay dalam posisi NO. Seperti ini, walaupun tombol button kita lepas, motor tetap berputar. Karena relay tetap dalam posisi NO, arus terus mengalir ke motor dan motor tetap berputar meskipun button dilepaskan seperti ini. Lalu selanjutnya kita untuk mematikan motor, kita harus mengembalikan posisi dari limit switch pengunci ini atau limit switch SPDT. Jadi ke posisi awal, nah atau kita matikan limit switch penguncinya, jadi motor berhenti kembali ke kondisi awal. Baik, itu saja video dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.